Selamat bertemu kembali di sesi kedua dalam pelajaran perencanaan drainase. Langsung saja kita ke topik bahasan hari ini, itu adalah determination of peak flow atau cara untuk memperoleh besarnya debit rencana atau debit puncak dari drainase. Nah, dalam ini pertama kita bicarakan dulu tentang penetapan return period ya. Pekerjaan drainase umumnya dirancang berdasarkan debit puncak peak flow dengan return period tertentu. Jadi ini dulu yang penting dipahami bahwa debit puncak itu banyak ya, untuk return period 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, itu berbeda. Tapi namanya semua debit puncak. Jadi ada hubungannya dengan return period. Nah, sering sekali bahwa sulit untuk mengevaluasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir atau urban stormwater. Oleh karena itu, maka seringkali kerusakan itu hanya sebagai gangguan saja atau nuisance ya. Sehingga penetapan return period itu sering ditetapkan oleh engineer atau para perencana saja dengan cara mengevaluasi keadaan-keadaan yang umum saja gitu ya. Jadi umpamanya kalau tidak ada ditetapkan oleh pemerintah setempat atau pemerintah yang berwenang untuk menangani drainase itu, maka umumnya diambil return period oleh para perencana. Nah, ini sebagai gambaran umum saja, return period untuk 1 sampai 2 tahun untuk kawasan tempat tinggal atau residence district itu umum digunakan ya. Kemudian untuk yang 5 hingga 10 tahun untuk kawasan industri dan daerah perdagangan atau commerce, itu juga adalah besaran return period yang umum dipergunakan untuk banyak kota atau perkotaan di dunia ya, termasuk di Indonesia. Nah, jadi ini hanya sebagai gambaran saja, tetapi tentu saja setiap daerah atau setiap pemerintahan kabupaten kota, provinsi atau pusat tergantung kepada judgement atau penilaiannya, ini bisa saja berubah. Tetapi sebagai gambaran kira-kira seperti itu ya. Ada beberapa metode untuk menentukan peak flow atau cara untuk menghitung peak flow. Jadi di sini akan kita bicarakan beberapa metode untuk menghitung peak flow tersebut. Cara untuk menghitung debit puncak atau peak flow ada beberapa metode. Pertama adalah metode stokastik, stochastic method, kemudian metode rasional atau rational method, kemudian metode regresi, kemudian metode SCS, Soil Conservation Services, dan terakhir adalah metode hydrograph satuan atau unit hydrograph ya. Kita mulai dari yang pertama, stochastic method. Stochastic method ini sering juga disebut adalah frekuensi analisis. Ini digunakan untuk mengevaluasi peak flow apabila cukup tersedia data pengukuran debit saluran, data pengukuran debit pada satu water sheet tertentu, yang artinya diukur secara alat ukur ya, gauge, artinya ada alat pengukurnya. Kemudian distribusi frekuensi yang dipergunakan untuk menganalisis data hidrologi umumnya itu terdiri dari berbagai model distribusi. Di sini saya ada sebutkan 4. Pertama adalah distribusi normal atau normal distribution. Kedua adalah low normal distribution. Ketiga Gumbel extreme value distribution, dan keempat adalah low Persian tipe 3 distribution atau distribusi low Persian tipe 3. Umumnya yang nomor 1 normal distribution ini adalah distribusi untuk harga rata-rata, tetapi boleh juga dipakai untuk mencoba ya, untuk harga-harga debit banjir extreme value. Tetapi yang umum dipakai untuk extreme value itu adalah
yang 3 ke bawah ini, nomor 2, 3, dan 4. Low normal, Gumbel, dan low Persian, tipe 3. Ini yang umum dipakai untuk nilai-nilai ekstrim. Banjir itu kan ekstrim ya, nilai-nilai terbesar yang kita ambil. Jadi metode stokastik ini tidak umum dipergunakan untuk drainase permukiman atau urban storm drainage karena data debit drainase jarang ada yang tersedia yang terukur ya, maksudnya yang terukur. Jadi jarang tersedia terukur sehingga penggunaan metode ini susah diterapkan karena data kita bisa tidak memadai. Kemudian yang kedua, metode rasional atau rational method. Metode ini adalah merupakan metode yang umum dipergunakan untuk menghitung debit puncak drainase. Karena ini cocok untuk daerah yang daerah tangkapan hujannya kecil. Karena untuk pemanfaatan rasional formula ini, umumnya daerahnya harus kecil karena asumsinya adalah curah hujan itu jatuh sekaligus semua pada daerah tangkapan hujannya. Jadi dibatasi wilayahnya sekitar 80 hektar saja. Kalau sudah lebih dari situ ada deviasinya karena ada kemungkinan hujan itu memang tidak terjadi jatuh di seluruh daerah tangkapan hujan itu atau water sheet-nya. Oleh karena itu rasional formula ini cocok dipergunakan untuk drainase dengan daerah tangkapan hujan sekitar 80 hektar ya. Lebih kurang lah seperti itu. Rasional formula itu dituliskan dalam bentuk Q sama dengan CIA dibagi dengan K. K ini adalah sebagai faktor konversi. Kalau dalam SI unit atau Standard International Unit itu K itu 360. Ini rumus empiris ya, rumus empiris di mana debit itu dalam meter kubik per detik Q, C itu tidak bersatuan. Kemudian intensitas curah hujan milimeter per jam, ingat ya, milimeter per jam, bukan milimeter per bulan atau per tahun. Kemudian luas tangkapan hujannya hektar. Dan faktor koreksi tadi 360. Ini adalah rasional formula yang umum dipergunakan orang untuk menghitung debit puncak drainase. Dalam rasional formula ini ada beberapa asumsi yang harus dipahami supaya kita tahu menggunakannya di praktek lapangan. Pertama, peak flow terjadi apabila seluruh watershed mengkontribusi runoff. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa seluruh watershed itu dianggap dijatuhi oleh hujan dan seluruh runoff atau limpasan yang ada di watershed itu semua mengkontribusi air ke outfall di tempat di mana kita mau hitung debitnya. Kedua, intensitas curah hujan sama di seluruh watershed. Artinya curah hujan I yang kita pakai itu sama besarnya di seluruh watershed. Yang ketiga, intensitas curah hujan adalah merata, uniform, sudah saya sebutkan tadi. Dan durasinya sama dengan waktu konsentrasi. Jadi kalau waktu konsentrasi itu adalah waktu yang diperlukan oleh runoff mencapai outlet dari titik yang paling jauh, yang remote area, yang paling jauh sampai ke puncak, sampai ke outfall. Itu disebut time of concentration. Jadi selama waktu time of concentration itu, hujan itu berlangsung. Jadi sama lamanya dan merata. Ya. Kemudian frekuensi daripada peak flow adalah sama dengan frekuensi curah hujan yang ditetapkan. Nah, itu tadi ya. Debit puncak kan ada return period ya, itu namanya frekuensi. Debit puncak untuk return period 10 tahun itu dihasilkan dari curah hujan dengan return period 10 tahun, itu artinya. Kalau debit puncak untuk 50 tahun, maka return period 50 tahun, maka curah hujan yang digunakan untuk rasional formula tersebut juga adalah return period 50 tahun. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, koefisien runoff sama atau untuk semua probabilitas. Jadi maksudnya C itu sama untuk semua probabilitas
untuk drainase ya. Kalau untuk umpamanya curah hujan yang return periodnya sudah lebih besar dari 25 tahun, itu ada nanti di kuliah ini akan saya sebutkan bahwa akan ada satu judgement, ya, artinya penyesuaian. Jadi untuk ini tadi perhatikannya di sebelah kanan ini ada gambar saya buat bahwa yang saya sebut tadi waktu konsentrasi itu adalah misalkan titik terjauhnya adalah titik 1, outfall-nya adalah titik 2. Jadi waktu tempuh titik terjauh, limpasan dari titik terjauh ini sampai outfall ini, itulah yang disebut namanya waktu konsentrasi atau TC, time of concentration ya. Jadi A maksimum itu adalah seluruh wilayah ini, itu maksimum 80 hektar. Itu limitasi penggunaan rasional formula. Ya. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya dalam penggunaan rasional formula itu ada CIA, itu runoff coefficient namanya. Runoff coefficient ini adalah fungsi daripada tutupan lahan atau land cover atau ground cover. Jadi penggunaan lahan itu bermacam-macam. Jadi bisa ada permukiman, ada hutan, adalah pertanian dan sebagainya ya. Kemudian untuk ini harus kita satukan besaran itu yang kita sebut namanya adalah weighted C atau composite C. Jadi composite C itu artinya salah satu besaran C yang mewakili seluruh wilayah tersebut yang dikombinasi berdasarkan luas dan tipenya. Jadi oleh karena itu maka weighted C atau composite C itu dapat dihitung dengan rumus ini. Sigma CX kali AX dibagi dengan A total. Ini CX itu adalah di sini C1, C2, C3, C4. Jadi dalam contoh yang sebelah kanan ini saya bikin ada 4. Jadi A totalnya adalah A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4. Jadi Q adalah CIA, A-nya itu adalah A totalnya ini. C-nya ini adalah C komposit ini. Jadi ingat bahwa penggunaan rasional formula itu harus dilakukan satu telaahan yang seksama terhadap karakteristik ground covernya. Kita lanjutkan. Kemudian sebagai input data, setelah diidentifikasi land use atau ground cover dari satu watershed, maka ini adalah besaran-besaran harga C yang dipergunakan di dalam rasional formula tersebut. Contohnya seperti ini. Kalau dia di permukiman, ada daerah perdagangan namanya. Daerah perdagangan ini kalau ada di tengah kota atau di pusat kota itu rata-rata kisaran besar runoff coefficient-nya adalah 0,7 sampai 0,95. Tergantung kerapatannya ya. Kalau rapat sekali berarti itu bisa dipakai 0,95 batas atasnya. Kalau yang layer kedua atau lingkaran kedua ya di sekitar perkotaan ini, di sekitar pusat kota itu antara 0,5 sampai 0,7, tapi masih dalam kategori daerah perdagangan. Kemudian daerah permukiman. Daerah permukiman ini dibagi atas beberapa kategori. Pertama adalah rumah tunggal. Kemudian rumah gandeng tapi terpisah. Kemudian rumah gandeng dempet. Kemudian pinggiran kota. Ini daerah pinggiran kota dan apartemen. Jadi ini adalah besaran ini. Bisa kalian catat ini ya nanti supaya merupakan satu referensi untuk menghitung C. Karena setelah land use-nya diidentifikasi, nanti lihat dia masuk ke kategori mana di tabel ini gitu ya. Sehingga weighted C atau C kompositnya bisa dihitung dengan menjumlahkan C kali A per masing-masing penggunaan lahan. Kemudian kawasan industri yang padat itu 0,6 sampai 0,9, yang tidak padat sekitar 0,5 sampai 0,8. Kemudian jalan, ya jalan ini sepertinya ada jalan aspal, beton, konblok, jalan kaki, pedestrian dan atap rumah ya. Jadi atap rumah juga ada di sini. Sebenarnya atap rumah itu kalau seng semua 100% sebenarnya. Hanya kadangkala atap rumah ini kan tidak seluruhnya
pakai talang ya, nggak seluruhnya pakai talang dan langsung ke parit gitu. Ada juga yang dari atap rumah jatuh ke halaman dulu. Jadi kalau begitu nggak 100% juga, nggak 0,1 dia. Jadi oleh karena itu maka ada konversi seperti ini, 0,75 sampai 95 ya. Kemudian taman, lahan terbuka, playground, kemudian pekarangan, ini semua sebagai dasar untuk menghitung C ya. Jadi coba di ini kan, atau nanti ini boleh juga kalian lihat di banyak referensi buku ya, referensi buku tentang C, jadi bisa dihitung. Baik, selanjutnya ini yang saya sebut di awal tadi. Walaupun pada prinsipnya harga C itu adalah sama untuk semua return period, karena biasanya untuk drainase tadi kan sudah umum tadi ya, di daerah perkotaan itu, daerah industri sama komersi juga antara 5 sampai 10 tahun return periodnya. Tapi mana tahu ya, dalam kondisi tertentu itu ada kebijakan membuat perencanaan drainase return periodnya di atas 25 tahun. Kalau itu yang dipilih, maka harga C tadi harus dikalikan dengan besaran CF ini. CF yaitu 1 untuk return period yang lebih kecil dari 25, berarti yang 10 tadi masuk dalam kategori ini. Jadi kalau yang 25 tahun itu 1,1, 50 tahun 1,2, dan 25 tahun ke atas itu 1,25. Ini adjustment. Tapi seperti saya katakan tadi ya, umumnya untuk daerah permukiman yang biasa itu return period 1 sampai 2 tahun umum digunakan orang. Kemudian untuk daerah industri dan commerce atau perdagangan 5 sampai 10 tahun. Namun demikian, apabila ditetapkan spesifik untuk satu kota tertentu atau perencanaan drainase tertentu, maka Anda bisa pandu yang ini, bisa gunakan ini. Rainfall intensity itu adalah I ya. Jadi ini padanan ya, padanan dari rational formula ini sebenarnya adalah IDF atau Intensity Duration Frequency Curve. Jadi kalau kita mau menggunakan rational formula, maka rainfall duration curve ini harus kita evaluasi dan kita analisis, kemudian kita buat frekuensi analisis curah hujannya, sehingga kita dapat gambaran ya, IDF seperti sebelah kanan ini. Jadi dalam IDF ini coba perhatikan ya, ini adalah durasi lamanya hujan yang ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y itu adalah besarnya intensitas curah hujan. Nah, di dalam intensitas curah hujan ini dan durasi ini, grafik ini ada return period 100 di atas, yang 2 tahun di bawah, dan makin tinggi return periodnya, maka grafiknya akan makin ke atas. Artinya apa? Bahwa untuk durasi hujan tertentu, maka rainfall intensity yang kita gunakan untuk mendapatkan debit puncak juga makin besar setiap wilayah daerah tangkapan drainase. Ya, lihat sekali lagi ya, walaupun daerah tangkapan drainasenya sama luasnya, ya, tetapi curah hujannya bisa berbeda kalau return periodnya kita tetapkan berbeda. Apa artinya? Artinya bahwa peak flow drainase tersebut juga tidak sama untuk berbagai return period. Makin tinggi return periodnya, Q peak-nya makin tinggi. Ini yang perlu dipahami untuk menentukan intensitas curah hujan. Jadi kita perlu menggambarkan IDF ini ya. Jadi tugas pertama para hidrolog atau perencana drainase adalah membangun IDF untuk wilayah permukiman. Jadi untuk Medan ini kita upayakan, kalau kalian mau bikin tugas akhir,
Ya, mungkin bisa salah satu adalah membuat IDF Kota Medan. Kumpulkan data curah hujannya, nanti kita bimbing untuk membuat IDF-nya. Kalau untuk intensitas curah hujan, ya berarti untuk rainfall intensity, itu kita perlu IDF seperti ini ya. Itu dapat dibuat dengan mengevaluasi atau menganalisis curah hujan. Kita lanjutkan. Tadi kan ada saya sebutkan bahwa lamanya hujan yang diperhitungkan untuk menghitung debit puncak dalam rational formula itu adalah sama dengan waktu konsentrasi atau time of concentration TC. Nah, jadi ini di sketsa sebelah kanan ini ya, saya buatkan satu gambar untuk memperlihatkan definisi yang sebelah kiri ini. Waktu konsentrasi adalah waktu yang dibutuhkan runoff dari titik terjauh secara hidrolik untuk mencapai outlet. Jadi mulai dari segmen 1. Segmen 1 ini adalah biasanya ini belum ada alur, jadi dia masih di permukaan lahan mengalir dan dia mengumpul menjadi saluran-saluran yang dangkal, kecil, pendek. Ini nama segmen 2, dan segmen 3 itu adalah yang sudah berbentuk saluran, Jadi ada 3 segmen kita buat dalam mensederhanakan ya pengertian dari time of concentration itu. Jadi TC itu adalah TT1 ini tambah TT2 ini tambah TT3 sampai sini. Jadi artinya totalnya adalah dari sini sampai ke sini ya. Jadi segmen 1 itu tuh kita sebut namanya seed flow travel time. Yang segmen 2 itu kita sebut namanya shallow concentrated flow. Dan yang ketiga itu namanya open channel or pipe flow. Bisa dalam bentuk saluran terbuka atau pipa, itu drainase umumnya ya. Nah, jadi ini adalah hal penting karena nanti berapa lama curah hujan itu dihitung untuk menghitung Q itu adalah sama dengan TC ini. Oleh karena itu, maka kalau saya kembalikan ke IDF ini, maka yang ke kanan ini ada durasi katanya ini ya. Jadi kalau gitu, ini kalau ada TC-nya katakan 1 jam, berarti 60 menit ya, 60 menit. Nah, kalau kita mau lihat berapa besar debitnya I, maka kita tarik ke atas yang 60 ini, ketemu sama return period 2 tahun. Cari ke kiri, berarti kita akan dapat sekitar 43 mm per jam. Kalau untuk return period 10 tahun contohnya, untuk TC 60, kita dapat 60 mm per jam. Begitu seterusnya sampai return period 100 tahun. Jadi ini debit puncaknya ikut dengan curah hujan dengan return period ini. Itu artinya dalam perhitungan rational formula ya. Nah, jadi TC ini penting karena ini ada hubungannya dengan IDF tadi. Kita lanjutkan. Dalam menghitung TT1 tadi kan sudah di sini ada saya cantumkan bahwa TC sama dengan TT1 tambah TT2 tambah TT3 ya. Nah, satu persatu kita hitung di sini. TT1 ini atau seed flow travel time itu adalah sama dengan rumus ini. K U dibagi I pangkat 0,4 kali NL per S pangkat 0,5 pangkat 0,6. Jadi ini artinya adalah di traveling time dari runoff kalau dia belum ada saluran gitu ya, masih di land, masih di seed. Nah gitu. Jadi ini dihitung dengan cara ini, di mana TT itu adalah traveling time-nya, N itu kekasaran Manning, ya, itu jenis tanah yang seperti ini, clay, tanah yang berumput, itu ada nilai N-nya ya. L panjang aliran, jadi panjang aliran rata-rata dari seed kita atau lahan kita. I intensitas curah hujan, S kemiringan permukaan tanah, dan KU itu adalah koefisien dari rumus TT ini, di mana dalam S unit KU itu adalah standar internasional unit, itu 6,92. Jadi
Ini sebenarnya bisa ditulis TT1 sama 6,92 dibagi I pangkat 0,4 dikali N kali L S pangkat 0,6. Nah, ini baru yang satu segmen. Baru yang kedua, ini saluran yang masih dangkal, artinya shallow. Jadi shallow itu kadang-kadang bisa masih pindah-pindah ya. Pindah-pindah, kemudian itu shallow concentrated flow namanya. Walaupun dia dangkal, tapi sudah terkonsentrasi mengalirnya, ya, tidak merambat ke permukaan tadi. Nah, ini bisa dihitung dengan cara menghitung kecepatannya, yaitu V sama dengan KU kali K kali SP pangkat 0,5, di mana TT2-nya adalah sama dengan panjang travelnya, ya, panjang saluran shallow-nya dibagi dengan velocity. Itu adalah waktu tempuhnya. Nah, sekarang V, kecepatan aliran, meter per detik, panjang aliran itu sama dengan L, SP kemiringan saluran, KU untuk ini, untuk SI unit 1. Jadi koefisien intersepsi itu tergantung kepada tanah kita, umpamanya intersepsi begini. Kalau ada cekungan, tidak ada cekungan, kemudian ada yang legok, gitu ya, itu namanya intersepsi. Jadi ini ada besaran intersepsinya tergantung kepada kondisi pada shallow drain ini. Nah, sekarang dengan begini, apa itu L? Ya, kita bisa lihat di sketsa gambar yang saya buat sebelumnya tadi ya. Ini. Jadi sorry ya. Nah, ini. Jadi L yang dimaksud itu adalah dari sini sampai yang sudah ada saluran shallow-nya ini ya, sampai sini. Shallow ini L-nya ini yang sudah berbentuk ini ya. Oke. Baik, jadi kalau gitu kita sudah dapatkan yang shallow. Nah, kalau untuk yang saluran, itu namanya saluran yang sudah memang terbentuk, sudah permanen dia ya. Itu namanya adalah open channel. Jadi bisa juga pipa ya, bisa juga pipa, bisa juga channel. Nah, ITT3-nya adalah sama dengan tadi. Ini sebenarnya adalah rumus Manning ya. Ini adalah V sama dengan per N kali R pangkat 23 kali S pangkat setengah. Ini KU ini kalau untuk SI unit itu sama dengan 1, berarti per N. Berarti ini rumus Manning ya. Rumus Manning. Kemudian TT3-nya adalah panjang yang sudah termasuk, yang sudah dikategorikan kanal atau channel dibagi dengan velocity tadi. Itulah TT3-nya. Nah, dengan demikian bahwa satu daerah tangkapan hujan atau daerah drainage basin namanya, itu terdiri dari 3 komponen ini, sehingga kita bisa dapatkan TC-nya ya. Dengan dapat TC, kita bisa gunakan untuk menggunakan IDF. Baik. Nah, kemudian untuk menghitung peak flow tadi kan sudah ada pertama tadi kita sebut namanya stokastik ya. Tapi kalau stokastik itu susah dipergunakan karena kita nggak punya record data yang terukur, maka kita yang umum digunakan rasional. Itu yang kedua. Yang ketiga SCS peak flow method. Ada Soil Conservation Services peak flow method. Ini dituliskan begini ya. Ini menghitung debit puncak ini adalah dihitung berdasarkan luasan daerah tangkapan hujan, wajar, sama dengan yang lainnya, potensi watershed menyimpan air dan waktu konsentrasi air. Jadi artinya begini, apakah watershed ini mampu menyimpan air, apakah dalam bentuk genangan atau tersimpan ke dalam tanah, itu dipisahkan. Sehingga dengan ini ada debit limpasan langsung, ada juga yang masuk ke dalam tanah, itu dipisahkan. Itulah dasar pemikiran dari SCS peak flow method. Nah, ini dirumuskan debitnya ya, debit puncak dari satu drainase menurut SCS ini ditulis seperti ini ya. Debit puncak itu ya, itu adalah sama dengan ini QP ini, QP kecil ini sebenarnya debit puncaknya adalah sama dengan QU dikali A kali QD, di mana QD adalah sama dengan P kurang 0,2 SR pangkat 2
P tambah 0,8 SR. Nah, sekarang coba kita lihat sebelah kanan. QD itu adalah tebal limpasan langsung atau direct runoff. Kemudian P adalah tebal hujan selama 24 jam, artinya intensitas hujan, pokoknya satuannya milimeter dalam 24 jam ya. Dalam 24 jam itu berapa tebal hujannya, berapa milimeter. SR retensi, ini yang saya sebutkan tadi, pemisahan, artinya setiap jenis tanah kalau dia umpamanya pasir atau clay atau loam gitu, itu SR-nya ada tersendiri ya, ada besarannya ditentukan adalah retensinya atau tanah yang bergelombang, topografi yang bergelombang, atau ini itu SR-nya ditentukan berdasarkan karakteristik daripada watershed-nya atau daerah tangkapan hujannya. Nah, QU itu adalah unit debit puncak, itu adalah sama dengan satuannya meter kubik per detik per kilometer per milimeter. Untuk 1 milimeter curah hujan gitu ya, kira-kira Q-nya berapa, Q puncaknya. Itu namanya adalah unit debit puncak. Nah, jadi unit debit puncak ini ya, ini QU ini adalah sama dengan KU kali 10 pangkat C0 tambah C1 logaritma TC tambah C2 dalam kurung logaritma TC kuadrat. Nah, ini adalah unit debit puncak. Nah, jadi sebenarnya yang pertama harus kita ini kan adalah harus dapat dulu time of concentration-nya, TC. Kalau TC-nya sudah dapat dari watershed seperti yang kita sebutkan adalah TT1, TT2, tambah TT3 tadi, maka kita bisa dihitung QU atau unit debit puncak. Ya, dengan dapat debit unit puncak, maka kita bisa hitung QP dengan menggunakan rumus ini. Nah, untuk ini kita harus dapat juga adalah data curah hujan per 24 jam. Kemudian kita dapat retensinya dan dengan demikian kita pisahkan antara retensi dan runoff. Nah, koefisien C1, C2, C3 yang ada di dalam QU ini adalah koefisien distribusi fungsi dari IA per P. Jadi IA itu adalah 0,2 SR. Jadi ini untuk tabulasinya ya, itu ada dibuat untuk jenis tanah yang seperti ini, IA-nya per P sekian, SR sekian, maka kita akan dapatkan C1 sekian, C2 sekian, C3 sekian gitu ya. Nanti ini tabulasinya nanti akan saya berikan dalam bentuk tabel, mungkin akan saya buatkan di Google Classroom nanti karena itu agak sedikit besar ya, agak banyak. Nanti saya sampaikan. Tapi itu hubungannya seperti itu. Hubungan antara IA per P ada hubungannya dengan jenis tanah dan ada C1, C2 dan C3 ya. Kemudian untuk rumus SCS ini itu ditetapkan koefisiennya ini, koefisien empiriknya itu KU itulah 0,000431 ya. Jadi masukkan ini kemari. TC-nya seperti yang tadi, yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, jadi dengan demikian, SCS Peak Flow Method ini adalah cara yang ketiga untuk menghitung besarnya debit puncak dari drainase selain dari rasional method tadi ya. Jadi oleh karena itu, tebal hujan 24 jamnya ini juga ya tetap saja sama seperti di rasional tadi. Itu berdasarkan return period berapa gitu ya. Jadi artinya tetap saja ini ada hubungannya dengan frekuensi analisis di hujannya. Baik, kita teruskan ya. Metode yang keempat. Metode yang keempat untuk menghitung peak flow itu adalah metode hidrograf. Nah, jadi hidrograf ini sebenarnya adalah hubungan antara debit yang keluar di outfall dengan waktu. Ya. Jadi itu namanya hidrograf. Jadi hidrograf itu adalah hubungan antara runoff, surface runoff dengan waktu. Jadi grafiknya adalah namanya hidrograf. Jadi metode hidrograf ini penting kalau ya kita dalam perencanaan drainase kita ada menggunakan pond atau retention atau detention atau pompa, rumah pompa.
Karena ini ada kaitannya dengan penelusuran debit atau routing namanya ya, flow routingnya. Jadi kalau flow routingnya kita tidak dapat untuk mendesain satu pon atau pompa, nah itu sedikit sulit. Jadi oleh karena itu kalau itu penting, diperlukan, maka harus dikaji dengan metode hydrograph ini. Nah, analisis hidrograf juga dapat dipergunakan untuk mengevaluasi aliran debit banjir atau flood routing. Jadi artinya bagaimana perilaku debit banjir pada satu daerah. Kalau itu diperlukan, bukan hanya sesaat seperti rational formula tadi, maka kita harus gunakan cara metode hydrograph ini. Nah, kemudian dalam metode hidrograf ya, itu ada kita kenal namanya adalah unit hydrograph. Unit hydrograph. Ini adalah merupakan hidrograf limpasan langsung yang diakibatkan oleh curah hujan merata di atas watershed dan seluruh watershed itu menerima curah hujan setebal 1 mm, kira-kira berapa besar debit yang keluar gitu ya. Jadi artinya unit hydrograph ini adalah dengan satu unit besaran curah hujan tertentu, itu biasanya 1, itu berapa besar outflow-nya gitu ya. Nah, kalau mau kita perhatikan di sini ya kira-kira seperti ini. Kalau ini adalah watershed boundary, ini adalah luas watershed-nya, ada curah hujan uniform sebesar 1 mm dan dia akan membentuk di outfall ini, di outfall ini kurva Q-nya begini. Nah, jadi ini adalah waktu konsentrasinya dari mulai awal hujan mulai sampai dengan puncaknya, itu yang kita sebut namanya waktu konsentrasi tadi, dan ini adalah yang disebut dengan unit hydrograph apabila besaran curah hujan yang jatuh itu adalah 1 mm. Nah, ini adalah metode yang sebenarnya bagus kalau kita mempunyai record curah hujan dan debit limpasan. Kalau kita tidak punya, setidak-tidaknya di tetangga kita ada gitu, supaya bisa kita bikin model tiruannya atau sintetik namanya nanti. Itu akan kita bicarakan setelah ini ya. Salah satu contohnya adalah synthetic unit hydrograph. Tapi setidak-tidaknya harus ada modelnya dulu. Harus ada data yang menunjukkan respons ini. Respon hydrograph. Jadi analisa hidrografnya sudah nampak. Hujan begini, respon debitnya seperti ini. Kalau ini sudah ada, maka kita bisa telusuri atau develop satu namanya unit hydrograph. Unit hydrograph tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah standar unit hydrograph ini seperti ini ya. Jadi kalau di standar unit hydrograph itu ada satu hal yang kita nanti perlu ingat selalu, bahwa di sini ada namanya lag time, itu TP ini sebenarnya lag time ya, waktu dari pusat curah hujan ini sampai ke puncak dari hydrograph ini. Itu TR ini adalah lamanya hujan ya, lamanya hujan. Nah, jadi dalam hidrograf ini nanti ada standar unit hydrograph namanya, itu TP ini itu sama dengan 5,5 kali TR gitu ya. Jadi itu diingat untuk standar unit hydrograph. Nah, jadi unit hydrograph udah saya jelaskan tadi apa artinya. Maka sekarang kita lihat satu teknik untuk mengembangkan unit hydrograph sintetik. Jadi unit hydrograph sintetik ini sesungguhnya dibuat untuk satu watershed yang dimana di sana sudah ada model atau hydrograph yang dibangun berdasarkan pengukuran intensitas curah hujan dan debit. Ya, jadi artinya intensitas curah hujannya diukur, berarti dengan menempatkan penakar hujan, kemudian debit di outlet tertentu itu kita ukur dengan AWLR contohnya. Berarti kan kita ada respon dari lahan atas hujan yang turun.
hubungan ini disebut dalam hydrograph. Kalau sudah ada hydrograph seperti ini, maka untuk titik lain di watershed ini, itu bisa kita bikin synthetic unit hydrograph namanya, yang sebenarnya di-develop atau dikembangkan dari hydrograph yang ada ini. Jadi, synthetic hydrograph ini sebenarnya dipergunakan untuk titik lain di watershed yang sama, atau di watershed yang lain yang berdekatan dengan watershed yang sudah ada hydrographnya tadi, yang kira-kira karakteristiknya mirip gitu, ya, karakteristiknya hampir sama. Jadi supaya dipahami dulu ya bahwa synthetic unit hydrograph yang kita maksud itu adalah dikembangkan dari hydrograph atau watershed yang sudah ada data curah hujan dan debitnya ya. Baik. Nah, sekarang kita mulai dengan synthetic hydrograph. Synthetic hydrograph seperti saya katakan tadi adalah dia digunakan sebenarnya untuk titik lain di watershed yang sama yang dikembangkan berdasarkan hydrograph yang sudah ada, atau hydrograph atau watershed lain tetangga watershed itu ya. Nah, dalam synthetic hydrograph ini ada beberapa synthetic hydrograph yang umum digunakan ya. Salah satu adalah Schneider unit hydrograph. Ya, Schneider unit hydrograph ini sketsanya ya, dia buat adalah seperti ini. Coba perhatikan gambar ini ya. Ini adalah Schneider unit hydrograph. Tadi ada standar unit hydrograph ya. Jadi standar unit hydrograph itu tadi TP-nya sama dengan 5,5 kali TR gitu ya. TR-nya itu lamanya hujan seperti ini. Nah, Schneider mendefinisikan semua parameter di dalam hydrographnya itu, unit hydrographnya itu adalah terdiri dari ini, TR, lamanya hujan berlangsung. Akibat excess rainfall namanya, excess rainfall ini, TR ya, selama TR, 1 jam atau 2 jam gitu ya. Jadi TR itu adalah lamanya excess rainfall itu turun. Nah, itu didefinisikan TR. Kemudian sentral atau titik berat dari curah hujan ini, kalau ini umpamanya 1 jam, berarti ini senternya setengah jam ya. Nah, kemudian jaraknya ke puncak hydrograph ini didefinisikan oleh Schneider adalah lag time namanya. Jadi lag time ini adalah TL. Kemudian ada satu lagi QP, ini adalah debit puncak yang kita mau hitung berdasarkan metode Schneider unit hydrograph ini, QP namanya. Itu posisinya adalah sama dengan TP. TP ini sekali lagi ya, saya sampaikan bahwa ini adalah dari standar unit hydrograph ya. TP adalah debit puncak dari waktu ke debit puncak dari standar hydrograph. Nah, jadi kemudian bedakan TP sama TL. Kemudian ada TB, itu adalah time base namanya, adalah waktu dari mulainya hujan sampai berakhirnya hydrograph ini, atau disebutkan hydrograph duration time ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang parameter penting yang kunci dalam Schneider ini adalah W50 dan W75. Jadi W50 dan W75 ini adalah lebar hydrograph pada saat QP sama dengan 0,5 pada saat Q sama 0,5 QP, itu W50 namanya. Pada saat QP sama dengan 0,75 QP, itu W75, itu lebar dari unit hydrograph ini. Nah, ini semua cara menggambarkan unit hydrograph ini nanti kalau sudah dapat W50, W75, dapat QP, dapat TB, dapat TP, maka ini puncaknya ini bisa digambarkan dia sepertiga dari sini. Ini sepertiga dari W50, sepertiga dari W23. Nah, ini adalah metode Schneider. Nah, rumus-rumusnya coba perhatikan di lembar berikutnya. Yang penting dulu adalah mengerti parameter yang ada dalam unit hydrograph Schneider. Ya, jadi unit hydrograph Schneider ini berbeda dengan unit hydrograph yang lain. Jadi dia khusus membuat ini. Ini dilakukan oleh Schneider tahun 1938 saya kira ya. Ini di Amerika, dia ada analisis
pada wilayah yang hampir sekitar 30.000 kilometer kuadrat ya, dari 10 sampai 30.000 dia dapatkan satu korelasi seperti ini. Nah, jadi kita teruskan ya. Ini tadi kan ada rumus-rumus tadi ya, yang ada TP, ada TL, ada TR besar, kemudian ada QP gitu ya. Nah, itu rumusnya Schneider ini TP ini standard lag time itu ditetapkan oleh Schneider itu adalah sama dengan C1 CT L kali LC. C1 ini itu besarnya adalah 0,75, langsung saja Schneider tetapkan 0,75. CT ini itu tergantung kepada watershed yang hidrografnya diukur tadi ya, yang hidrografnya dibuat tadi, itu konversi ke lokasi yang baru, itu ada CT namanya, itu adalah conversion factornya. Ada dua di sana, CT sama CP. CP itu peaknya ya. Nah itu dari hidrograf yang sudah ada, yang terukur dengan yang baru. Nah sekarang ada debit puncak standar. Ini kita bikin QS namanya, itu C2 kali CP kali per TP. Ya. Nah, ini saya mau sebentar ya. Ini ada 0,3 di sini, ini pangkat ini ya. Pangkat dari TP ini, yang di bawah ini. Jadi debit puncak itu adalah QS C2 kali CP per TP pangkat 0,3 ya. Jadi ini supaya dirapikan di catatan kalian ya. Nah, kemudian ini TP sama dengan C1 kali CT L kali LC pangkat 0,3. Jadi 0,3 ini harus di sini karena ini dalam slide saya ini saya bikin dalam mengisi, jadi dia nggak dalam ketikan ya, jadi sehingga agak lari sedikit. Tapi ingat, perbaiki di catatan kalian ya, ini pangkat 0,3, L kali LC pangkat 0,3. Kemudian TP itu bisa ditulis kembali menjadi adalah sama dengan TL tambah TR kurang TR besar per 4. Ini semua lihat di gambar tadi, yang di gambar ini ya. Nah, ini apa itu TP, ini TR, TL, TP gitu ya. Nah, itu semua ini adalah QP. Jadi kita kembali ke rumus ini ya. Debit puncak ini Schneider dah. Debit puncak Schneider ini adalah QP sama dengan QS yang kita hitung di sini tadi dikali TP dibagi TL. Perhatikan apa itu TP, apa itu TL ya. Nah, jadi sudah jelas ya. Sekarang ini adalah satuannya meter kubik per detik kali per kilometer kuadrat ya. Nah, kemudian base time Schneider. Ini base time-nya itu di sini. Di Schneider ini TB ya, kita balikkan ke Schneider ya. Ini TB adalah dari mulai awal dari hidrografnya sampai akhir. Ini adalah curve ya, parabola. Jadi TB itu adalah dari mulai 0 sampai ke 0 lagi balik. Itu namanya adalah time base. Jadi time base menurut Schneider itu dihitung dengan rumus begini. C3 dibagi dengan QP, di mana C3 itu adalah sama dengan 5,56 untuk Schneider ini. Ini berarti langsung bisa dibuat TB sama dengan 5,56 dibagi QP. Jadi QP-nya itulah peak flow ya, atau debit puncak. Kemudian Schneider unit width. Ini W tadi ya, yang di sini ya. Coba perhatikan. Ini ada W50, W75 karena ini akan membantu membangun Schneider unit hidrograf ini. Nah, itu rumusnya adalah CW kali QP pangkat 1 minus 1,08. Di mana CW ini kalau untuk W50 ya, untuk W50 dia besarnya 1,22. Ya, tapi untuk W75 besarnya 2,14. Jadi tinggal masukkan ini. Jadi selalu dapat QP-nya, maka dapat W-nya ya. W yang mana? W yang ini. W50. Nah, kalau ini semua sudah diperoleh, maka unit hidrograf Schneider sudah bisa kita hitung. Nah, sudah dapat. Jadi sekarang hanya tinggal kalau unit hidrografnya sudah diperoleh, maka curah hujan ini
akan berubah-ubah, dan dengan demikian maka kita sudah bisa menggambarkan debitnya. Jadi total debit puncak itu persatuan Mas ini ya. Ini kan satuannya, lihat ya. QP itu adalah sama dengan satuannya meter kubik per detik per kilometer. Jadi tinggal kalikan dengan luas catchment areanya ya. Baik. Ini untuk Schneider. Kemudian yang kedua, metode hydrograph itu kita kenal adalah SCS Unit Hydrograph atau Soil Conservation Services Unit Hydrograph ya. Ini adalah metodenya begini. Ini adalah yang paling umum digunakan karena ini SCS ini sering juga disederhanakan menjadi segitiga begini ya. Triangular Unit Hydrograph namanya. Jadi ini coba perhatikan, ini adalah mass curve dari triangular ini yang ke titik-titik, yang ini adalah mass curve dari yang kurva parabola ya. Nah, ini ditunjukkan ada dua unit hydrograph, satu yang triangular, satu yang parabola. Kalau mass curve dari ini adalah seperti ini. Nah, sekarang apa yang perlu diketahui di sini adalah sama seperti tadi, ada lag time, ada D, ini yang TR kalau tadi di tempat sana lamanya hujan. Kemudian ada TP, time to peak, ya, time to peak. Kemudian ada TB, time base. Time base ini pun ada dua ini. Kalau diperhatikan, time base untuk triangular, TB yang ini, yang ditulis di sini. TP yang ini juga adalah untuk yang triangular. TR juga untuk yang triangular. TB untuk yang parabola lah dari sini sampai kemari, ya, sampai ke ujung sini. Ini TB untuk SCS. Nah, besarannya berapa? Kita lihat rumusnya di sini ya. Yang penting udah tahu dulu ya, kira-kira parameter apa saja yang ada di SCS unit hydrograph. Nah, debit puncak standar dengan SCS ini itu QP sama dengan rumusnya KU AK QD per TP time to peak ya. Nah, dalam hal ini untuk kalau dipakai rumus ini KU-nya itu 2,083, itu yang SCS punya koefisien ya. Kemudian time to peak TP yang ada di sini itu adalah 2/3 kali TC. TC kembali lagi seperti yang kita kuliahkan sebelumnya tadi ya, yang saya sebut nilai. Time of concentration beda dengan time to peak. Kenapa? Time to peak ini adalah dari sentral awal hujan sampai ke puncak kan gitu ya. Time of concentration itu adalah semua debit sudah sampai ke outfall. Baik. Nah, oleh karena itu maka ini TP kalau kita gunakan menghitung peak flow atau debit puncak dengan memakai TP, maka ini rumusnya adalah KU AK QD kali TP. Di mana QD ini adalah volume limpasan langsung. Ini besarannya sama dengan 1 untuk unit hydrograph ya. Kalau untuk unit hydrograph bisa diambil 1 mm karena itu unit ya. Nah, kemudian kalau kita mau gunakan dalam rumus Q puncaknya itu adalah time of concentration, maka rumus ini tetap sama, tapi TP-nya kita ganti TC, tapi K-nya yang berubah. Ini 2,083, ini 3,125 ya. Nah, jadi ini yang saya sebutkan tadi. Kalau umpamanya base time triangularnya itu yang segitiga ya. Berarti kalau kita lihat di sini, dari sini kemari time base-nya, TB-nya itu besarnya adalah sama dengan 8/3 TP. Jadi kalau TP sudah dapat, maka kita akan dapat TB-nya. Kemudian base time curve. Base time curve-nya itu yang saya bilang tadi, sorry ya. Yang saya bilang tadi adalah dari 0 ke ujung ini, dari sini kemari yang parabola ini ya. Nah, jadi itu besarnya adalah 5 kali TP. Nah, kalau kita sudah dapatkan luas, yang paling gampang menghitung luasnya adalah yang triangular ini ya, yang triangular, karena itu tinggal luas dari triangular parabolanya adalah sama dengan TB kali panjang ini QP ya, QP per 2 kali bagi 2 ya, sorry. Alas kali tinggi bagi 2 berarti TB kali QP bagi 2. Itu adalah merupakan luas dari triangular itu yang merupakan total debit puncak dari areal kita ya. Nah, jadi saya kira ini adalah
ada sudah 4 cara untuk menghitung debit puncak dari satu drainase atau determination of peak flow for drain. Nah, tapi perhatikan ya, artinya semua ini ada constraint-constraintnya. Jangan sembarang kita pakai dalam perencanaan drainase, pastikan dulu data kita adanya yang mana ini, gitu ya, yang mana yang cocok digunakan. Kemudian luas daerah tangkapan kita yang mana. Kalau lebih dari 80 hektar, mungkin rasional formula itu tidak menjadi pilihan gitu. Nah, kalau di dalam luasan itu bisa digunakan. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan pada kuliah ini, dan selanjutnya kita akan bahas topik-topik yang lain dalam sesi berikutnya. Saya sudahi kuliah ini. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam.